Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus. Oh, tak dapat ku mengukurnya Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, Tuhanku yang perkasa, Tuhanku yang perkasa, Raja mulia. Yesus, kami berikan kemuliaan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, karena Kau Bapa yang sangat baik. Yesus, oh, Tuhanku yang perkasa, Tuhanku yang mulia, kami percaya kepada-Mu, bahwa dalam-Mu kami aman, kami beroleh hidup yang sejahtera. Yesus, oh,
Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Mungkin Anda baru saja bangun dari tidur, dan bagaimana kabar saudara? Pasti semuanya sehat, dan kalau mungkin ada yang tadi malam kurang bisa tidur, karena badannya kurang enak. Pagi hari ini ada rahmat yang baru, ada anugerah yang baru. Hari ini kita akan memulai aktivitas dengan tubuh yang lebih sehat. Puji nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini, sama-sama kita mau rendahkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, karena penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kalau ada kelemahan dalam tubuh kami Tuhan, kami percaya rahmat-Mu baru setiap pagi. Dan hari ini kami akan mendapatkan kesehatan, kesembuhan yang daripada-Mu. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah, kami akan mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama mengingat kembali, belajar firman Tuhan tentang apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama saat kita sedang dalam kesesakan. Sebelum kita lanjut untuk belajar firman Tuhan, kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-46, mulai ayat yang pertama. Mazmur pasal 46 mulai ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Judulnya Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat selanjutnya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub.
Selah. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau mengingat lagi. Mungkin sekarang saudara sedang dalam masa-masa kesesakan dalam hidup saudara. Sebagai orang Kristen, kita boleh mengakui bahwa kita sedang dalam pergumulan, kita sedang dalam kesesakan. Bukan berarti kalau kita ini sudah jadi anak Tuhan, kita nggak boleh anggap itu semua. Nggak bisa saudara. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan, kesesakan, pergumulan. Kita nggak apa-apa, kita akui kita mengalami itu. Tetapi yang harus kita tahu, saat kita mengalami itu semua, kita punya kota benteng yang teguh. Seringkali kita ini merasa dikerumuni atau dikejar-kejar oleh masalah. Sampai-sampai kadang kita sudah kepingin lari. Tetapi akhirnya sudah sampai ujung gitu ya. Mungkin kita sudah menemui tembok. Dan masalah itu masih datang mengejar kita. Kita nggak tahu lagi lari kemana. Kita ingat kita punya kota benteng yang teguh. Kita masuk ke dalam perlindungan Tuhan. Dan Mazmur pasal 46 ini mengatakan bahwa kita punya kota benteng yang teguh, yaitu Allah kita. Tempat kita bisa berlari dan berlindung di dalamnya. Dan dikatakan yang sangat menarik tadi di ayat 5, atau mungkin kalau di handphone saudara ayat 6. Dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Pastikan saudara, dalam hidup kita ada Allah di dalamnya. Pastikan kita tahu kemana kita berlari saat kita ini dikejar-kejar oleh masalah, kesesakan dan lain sebagainya. Dan kita mau ingat sebuah kisah yang dialami oleh seorang tokoh yang sangat kita kenal, tokoh Alkitab. Kita akan buka di 1 Samuel pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga. Dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Ayat 22, lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan dia pun hinggaplah roh Allah. Dan pada dia pun hinggaplah roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Nah, dari cerita ini saudara tahu di ayat-ayat sebelumnya diceritakan bahwa Saul ini luar biasa irinya dengan Daud. Dan dia juga sedang dikuasai oleh roh jahat. Jadi tujuannya dia satu. Dia cuma ingin Daud ini mati, gimana pun caranya. Dan mengetahui hal itu, sahabat Daud anak Saul sendiri dia berkata, wah ini kayaknya kamu mau dibunuh. Dan kemudian disarankan, udah pokoknya kamu pergi aja. Oleh istri Daud juga, kamu melarikan diri. Dan akhirnya Daud melarikan diri. Dan ia tidak salah pilih. Dia tidak lari ke tempat yang sembarangan. Dia tidak lari ke, saya akan cari benteng terkuat di kota A atau kota B. Saya akan cari di mana teman-teman saya berada, yang bisa backing saya, yang bisa lindungi saya. Saya akan cari tempat itu dan saya akan berlindung di sana supaya saya tidak dibunuh, gitu ya. Atau mungkin karena dia orang kerajaan, mungkin saya akan ke pejabat yang tinggi supaya ada perlindungan dan lain sebagainya.
Menariknya, Daud memilih kemana? Dia memilih ke Rama. Apa Rama itu? Kota Rama itu apa? Dalam bahasa Inggris disebutkan Ramah pakai H gitu ya. Kota Rama ini apa? Di dalam kota itu tinggal banyak nabi yang dikepalai oleh seorang Nabi Samuel. Dan kalau saudara baca sejarahnya, di kota ini juga di mana Deborah, hakim yang terkenal itu tinggal. Jadi Daud tahu di kota ini ada nabi-nabi, ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya hanya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan dia tahu bahwa hadirat Tuhan pasti ada di sana. Karena setiap hari Tuhan diundang, karena setiap hari Tuhan dipuji, disembah di kota itu. Jadi Daud waktu tahu dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar oleh kesesakan, oleh masalah, dia gak bisa lari kemana lagi. Karena pasti ketemu, karena Saul adalah seorang raja. Dia tidak memilih perlindungan manusia. Kota Rama ini bukan kota yang bentengnya tinggi atau mungkin ada kekuatan tentara dan lain sebagainya. Enggak, isinya cuma para nabi. Cuman para hamba Tuhan di dalamnya. Dan Daud memilih untuk ke sana. Karena dia tahu hadirat Tuhan ada di sana. Dan luar biasa kita baca sama-sama tadi. Bahwa orang-orang yang disuruh oleh Saul untuk membunuh Daud, mereka tidak berhasil. Justru Tuhan memenuhi mereka. Dan kita sudah belajar kalau Tuhan memenuhi kita, gak ada yang namanya kepingin bunuh lagi, gak ada. Karena ada buah roh di dalamnya, ada kasih dan lain sebagainya. Dan hari ini melalui kisah ini kita belajar. Setiap kali kita tidak tahu kita mau lari kemana karena masalah kita. Karena apa yang kita alami, kita selalu bisa lari ke hadirat Tuhan. Pilihlah hadirat Tuhan. Jangan pilih kekuatan manusia. Saat masalah datang, kita dikejar oleh masalah. Pikiran kita pertama langsung, wah teman saya siapa bisa bantu ya. Atau mungkin backingan saya siapa ya yang bisa bantu saya. Orang yang lebih hebat dari saya dan lain sebagainya. Stop. Tenang dan pilihlah yang benar. Anda mau lari kemana? Lari kepada Tuhan. Lari dalam hadirat Tuhan. Karena disitulah pertolonganmu berada. Saya tidak bilang saudara tidak melakukan apa-apa. Ya sudah, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak akan menyelesaikan masalah saya. Bukan. Tetapi hal pertama yang harus saudara lakukan adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saudara tanya apa yang harus saudara lakukan. Baru saudara melangkah. Karena kalau kita langsung mencari perlindungan manusia, bantuan manusia. Kalau kata dunia itu seperti gali lubang, tutup lubang. Gitu aja saudara. Tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau kita ini pilih saat kita mendapatkan masalah, kita pilih untuk lari ke dalam hadirat Tuhan. Di sana ada kelegaan, di sana ada jawaban. Sama seperti Daud. Dia memilih tempat yang benar di dalam hadirat Tuhan. Dan saya yakin kalau misalnya waktu itu Daud memilih untuk di-backing oleh manusia, dia pasti sudah mati. Karena Saul punya pasukan lebih banyak. Kita belajar dari tokoh Daud. Dan sama-sama kita mau renungkan, kita akan buka dalam Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur 18 ini adalah salah satu nyanyian syukur Daud. Karena dia sudah mengalami banyak hal. Dia menuliskan pujian bagi Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana ekspresi sukacita Daud. Di sini disebutkan bahwa untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Kita mau berhenti dulu di ayat yang pertama. Daud ini bukan orang sembarangan. Dia ini menantunya raja. Dan dia bisa menaruh kepercayaannya, dia bisa menaruh kekuatannya kepada tim yang dia punya. Kepada pasukan yang ada di belakangnya. Gak mungkin dia hidup sendiri. Dia seorang pemimpin perang, panglima perang. Pasti orang-orang di bawahnya banyak. Orang-orang kuat, tentara, terlatih sungguh-sungguh. Tetapi Daud berkata apa? Di ayat yang pertama ini. Dia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Dia tahu bahwa kekuatannya bukan ada di manusia.
Bukan ada di berapa banyak pasukan di belakangnya. Tetapi kekuatannya hanya pada Tuhan. Dan dilanjutkan dia berkata apa? Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Luar biasa. Kita belajar dari seorang Daud. Orang yang sangat mudah sekali menaruhkan kekuatannya, pengharapannya kepada manusia. Karena dia punya segalanya. Dia punya jabatan. Dia sendiri secara pribadi dia punya kekuatan. Dia punya skill. Kita ingat bagaimana dia mengalahkan Goliat. Padahal dulu dia masih belum memiliki skill seperti waktu sekarang ini. Dia masih kecil dulu, masih muda gitu ya. Dia sudah bisalah untuk melindungi dirinya sendiri. Apalagi sekarang, dia bisa melindungi dirinya. Kemudian dia punya pasukan, dia punya nama, jabatan. Oh, sangat mudah bagi Daud untuk menggantungkan harapannya pada manusia. Tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh Daud. Saat dalam kesesakan, saat dia dikejar-kejar oleh masalah, dia hanya menggantungkan harapannya dan dia percaya kekuatannya hanya dari Tuhan. Pagi hari ini, kalau mungkin kita sedang terbelit sebuah masalah, atau mungkin enggak sebuah ya, beberapa masalah, ya mungkin kita buat sendiri, mungkin karena kita, anugerah Tuhan ada pagi hari ini. Kita minta ampun Tuhan, aku salah langkah. Mungkin aku mengambil keputusan yang salah. Atau mungkin yang lebih lucu lagi, kita dapat masalah karena bukan salah kita. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kita ada masalah ini. Karena orang lain dan lain sebagainya. Oh, Tuhan ada bagi kita pagi hari ini. Dialah kota benteng kita. Saat kita sudah capek, kita sudah nggak bisa mikir, kita harus kemana. Saat mungkin kita sudah coba untuk minta bantuan kepada manusia dan tidak ada jawaban, larilah ke dalam hadirat Tuhan. Lari pada Tuhan. Apapun yang saudara pikirkan tentang Tuhan, misalnya saudara pikir kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya saya harus melakukan A, B, C sampai Z dulu baru saya diterima dalam hadiratnya. Hari ini juga, pagi hari ini, Tuhan ada, masuklah dalam hadiratnya. Dan dia akan menuntun kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, kota benteng kami. Karena Engkau menyatakan dirimu sebagai seorang pribadi yang ada bagi kami. Dan selalu melindungi kami. Dan pagi hari ini kalau Engkau menemukan dalam hati kami, dalam hidup kami, kesalahan, kekurangan kami percaya Engkau Allah yang mengampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami merendahkan diri kami berseru, kami meminta tolong kepadamu. Dan kami percaya saat kami berseru, Engkau ada menolong kami, melindungi kami. Dan bahkan menuntun kami, menunjukkan arah mana yang harus kami pilih. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami lepaskan segala pikiran kami yang mengikat kami, yang membuat kami tidak bisa tidur tenang pada malam hari. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kami mau berjalan bersamamu dan berjalan di dalam roh-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan
Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup, pada Yesus yang hidup, pada Yesus yang hidup.